mele terhindar dari sifat tamak, maka sebutakin gelek khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Takut Allah dalam keadaan apapun. Kemudian warifku fil infak, bermurah hati. Jadi mau ngake tamak, bermurah hati fil infak. Itu menyeimbangkan. Mele abe tak tertarik ke sifat yang tamak. Kemudian dalam keadaan istiqomah, al-adlu fir ridho wal ghadab. Dalam keadaan apapun istiqomah. Itu menjelaskan posisi abe tibi. Ini adalah karakter akna. Allah saya mendidik beun melai cokop kade. Pikiran bi ate. Ye mon ki belum ya tahan kade. Sampai ben kuat. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bayanu dhammil hirsi wat tom'i wa madhil qanaati wal iktisad. Jadi keterangan tentang celaan terhadap al-hirsu. Jadi celaan terhadap orang yang tamak. Apa nyaman? Serakah, iya. Wa madhil qanaati wal iktisad, dan pujian terhadap sifat qanaah. Dalam Al-Qur'an sebudakin akna, cokop. Jadi cokop nang dalam ateh. Beda agena jadi kaya, yang bikin kaya itu Allah. Wa akna. Jadi biasanya kocak soki itu apa? Iya, apa maksudnya? Jadi agena itu bersifat fisik. Agena. Wa annahu wa aghna wa akna. Dan sesungguhnya dia Allah seakebe semesoki. Maka ada namanya asma mughni, al-mughni apa? Semesoki. Wa akna. Cukup. Jadi beda sepadeng, ada yang belum. Jadi mon kita padeng berarti sesokine ateh ya. Nah, kalau masih belum sesuai harapan, jadi mungkin belum sesuai harapan ya, episokiate dulu. Kenapa dimulai dari qanaah? Kan edina itu disebutkan madhul qanaah wal iktisad. Jadi pujian terhadap orang yang punya sifat qanaah. Jadi sebelum soki secara fisik punya pesena apa? Punya mobil mewah, punya rumah. Jawaban terlalu berlebihan. Jadi sebelum itu ada, untuk bisa memegang segala itu, semateri itu, maka Allah semedetiakin cokop ate dulu, akna. Montak ini mon kita seken maka susah. Yang maksud yang ayat ini mele sokin beno mele langgeng, mele abid maksudnya. Jadi soki benih pun cuma setahun maksudnya, ya langgeng. Makanya mau kita soki secara fisik, maksudnya yang disebutkan tadi banyak pesena, punya mobil, kemudian punya rumah ya. Mon ki belum seperti itu maka soki ate kade. Karena inilah sebagai dasar buen deki bisa neku kekayaan tadi. Rezeki sebanyak maksudnya. Maka ini adalah sebagai pujian qanaah wal iktisad. Iktisad itu apa ya? Membelanjakan sesuatu sesuai kebutuhan. Mun iktisad bisa diartikan secara bahasa hemat lah. Ya hemat, jangan terlalu pelit juga maksudnya ya. Yang bagi lil fakir ayyakuna qani'an munqati at-tami 'anil kholqi ghairu mutalaffitin ila ma fi aidihim wala harison ala iktisabil mal. Jadi ada bagi orang yang fakir mungkin belum soki maksudnya belum, jadi belum dikatakan kaya, maka yang bagi ayakuna qani'an, qanaah kade sementara ya, sementara kade. Jadi sementara kade maksudnya, jadi abid sementara dulu maksudnya. Sembari memperkuat itu maksudnya.
Jadi mungkin ini belum ada, itu susah untuk bisa untuk apa? Untuk ghani, untuk soki. Jadi Allah dengan seperti yang gele akanaro mencukupkan ben lebet ate, maksud adidik ben di saat ben suatu saat ben soki kebi maksudnya. Materi-materi itu ada sehingga kamu ntar akan kuat. Suatu saat ben umpaman munlak soki kebi arola kuat seterusnya itu. Kalau bisa seterusnya. Dikala melarat semangat. Dikit monosoki aube. Nah, itu belum masih. Jadi belum ekocak dan gele qanaah. Nah, qanaah ro biasana ekebe orang setandi. Maka yang bagi lil fakir maksudnya belum punya sesuatu. Jadi belum lengkap maksudnya. Maka seharusnya dia apa? Mungkoti jadi mon fakir jangan ada punya sifat tamak. Mungkoti utomi anil khalqi ghairu mutalaffitin ila ma fi aidihim wala harison ala iktisabil mali biasa saja. Jadi ben alakoh sebenarnya salah satu saya mesoki, salah satu. Saya mesoki banyak maksudnya. Jadi kadang orang alaku mulai ngodus sampai itu tetap seperti itu ya. Pakun. Kurang melolo ya. Karena dia belum regla. Qanaah gela. Seabri kekuatan qanaah itu Allah. Itu. Jadi alakoh ikhtiar itu salah satu jalan ke besoki, bukan satu-satunya. Itu ya. Tapi tetap alaku harus semangat. Jadi kudu lil ibadah, kebe ibadah, tapi tidak boleh tamak. Tak oleh apa nyaman? Serakah ya. Nah, ini khususnya ala iktisabil mal. Ya alaku. Tapi ini bukan satu-satunya. Satu-satunya sekebesoki qanaah. Ini adalah karakter, Bang. Ya. Jadi benih pas umpamana dia kerja pas soki ndak. Makenlah soki tapi sekecil. Itu biasanya udah berubah orang. Karena apa? Batinnya belum kuat. Maka arapa ma Allah beri kekuatan akna, maksudnya ben di saat ghani ben la kuat kebi. Ya meskipun soki la konglomerat biasa we kan. Lihat coba. Orang-orang saya soki ongkun biasa saja kan. Biasan saya pamer roh tak pate soki ya. Jadi orang yang saya pamer roh tak pate soki. Jadi orang yang saya soki kan ya biasa saja. Iktisod dia. Iktisod penampilan biasa saja. Jadi salala soki, qanaah, iktisod biasa-biasa saja. Itu adalah ciri khas orang se aghna wa akna. Dia tak pamer, dia biasa saja. Kalak kapranah itu. Fayajurru ila masawil akhlaqi wartika bil munkarat. Jadi orang tamak aroh lama-lama dia akan ketarik ke masawil akhlak. Pasti coba dia. Mulai coba akhlak pasti nggak bakal kaya. Meskipun lebih banyak persen. Tidak bakal indah. Ya besakin doh. Nggak bisa dibikin contoh. Maka dia akan ditarik ke masawil akhlak. Ke akhlak saya coba. Wartika bil mungkarot. Biasa nasokin ke bayi coba. Makanya orang yang beriman tuh kudu soki. Harus soki. Ya. Beda orang yang saya banyak pesen kebaik coba, kita banyak pesennya kebaik bagus, bersaingan dengan mereka. Jangan sampai harta itu diambil oleh mereka, kalah. Tapi jangan ditaruh di dalam hati. Harus ditaruh di bawah kaki. Cara yang paling ekstrim itu. Ya. Wa qad jabal al-adami 'alal haris wa tam'i wa qillatil qanaah. Biasan mun orang tamak ro qanaahnya sekuni. Tak gampang cukup.
Itu. Mesti monlah sedikit konaahnya sesoki angel sudah. Meskipun lah penampilan soki tetap saja melarat, panteng rota agawat. Beda sama orang yang beriman. Mau dia memakai apa saja tetap aja pantas. Apalagi disandingkan dengan kesolehan. Rojun tambah dia. Salah derajat tengki. Orang ngesoki, akhlak bagus, orang wali boleh. Iya kan itu. Nah. Jadi ini adalah bagian akhlak-akhlak sebagus. Biasanya orang tamak itu akan mengarah ke akhlak yang buruk. Mengarah ke akhlak yang buruk biasalah irtikabul mungkarot. Melakukan bareng secoba. Nah, melakukan bareng coba melarat boleh akhirnya. Nah, itu seperti itu. Maka arah pemak Allah akna mekuat beten ben. Di saat ben beri rezeki sebenyak aro lakap bi ben soki dohiron wabatinan. Sampai ke anak poton soki ya. Ya. Maka dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li ibni Adam wadiyani min dhahabin la bataqalahu mathalitan." Are perumpamaan orang setama, orang seserakah. Seandainya menosah punya lembah emas di gunung emas, ada 2 lembah emas, maka dia akan mengharapkan lembah yang ketiga. Maka mon sesokiongkuan dia tidak tamak ya. Orang sesokiongkuan tidak tamak. Tapi nyare biasa saja. Oleh ya biasa, ya tak oleh ya biasa. Jadi tidak merubah karakter dia kebecuba tidak merubah. Maka orang seperti ini susah disaingi. Susah ekere. Susah dihancurkan, susah direndahkan. Nah, saya suka orang yang seperti ini. Soki tetap saja. Punya enggak punya tetap tidak berubah. Maka mulai seperti ini, karakter seperti ini jauh dari karakter tamak. Mon orang tamak itu punya 2 kebun emas, punya 2 gunung emas, dia akan mengharapkan gunung emas yang ketiga. La bataqo lahuma thalithan. Akan mengharapkan atau akan mendambakan gunung emas yang ketiga. Wa ilaju dzalika la yakunu illa bi umurin. Maka untuk mengobati sifat setama, yang pertama adalah al-iktisad fil ma'isyati. Maka di dalam kehidupannya biasa-biasa saja. Dia hanya memenuhi kebutuhannya saja. Punya keinginan ya tetapi tidak berlebihan. Al-iktisad itu yang dimaksud hemat lah gitu. Hidup biasa-biasa saja. Fil ma'isyati di dalam kehidupannya. Warifku fil infak wa huwal aslu fil qanaah. Jadi dia itu orang biasa saja kehidupannya, memenuhi kebutuhannya biasa saja, keinginannya biasa saja, semampu dia, kemudian bermurah hati di dalam infak. Jadi bermurah hati di dalam infak. Ini adalah asli dari qanaah. Jadi dasar kocak qanaah itu hidup yang biasa saja. Meleh mobil Mercy, melompaman bodoh, meleh. Itu hidup yang biasa namanya. Jadi sesuai kebutuhan. Benih umpaman dia punya kemampuan membeli sesuatu, dia tahan enggak. Kebutuhan apa saja, saya bagus, saya menopang, saya kebe semangat dia, beli saja. Itu namanya sama saja al-iktisad fil ma'isyati. Kemudian di dalam kebagusan dia selalu menyokong. Warifku fil infak. Bermurah hati dalam kebagusan, dalam berinfak. Ini adalah asli dasar qanaah. Aslu min usulil qanaati. Ma'ala mani ketasoda. Jadi ada orang akan kehabisan kalau dia hanya memenuhi kebutuhannya saja. Maksudnya tidak berlebih-lebihan.
Maka soki yang seperti ini akan langgeng, akan awet. Salasun munjiat, jadi beda 3 hal yang akan menyelamatkan dia. Yang pertama adalah khosyatullah fis sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah takut ke Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Fis sirri wal alaniyah. Yang nomor 2, wal qasdu fil ghina wal fakir. Hidup biasa-biasa saja. Dalam keadaan soki, fakir, biasa-biasa saja. Kan biasa nah orang mun la tandi ropat padeng je muare susah gitu. Jadi endi bitandi mesti akan berbeda. Jadi mun umpaman la tandi enggak sih ruwet rebuan. Kayak yang ribet anunya. Seharusnya biasa saja. Jadi di sini disebutkan al-qasdu fil ghina wal fakir. Are nomor 2 bareng yang akan menyelamatkan kita. Maksudnya kehidupannya dalam keadaan baik-baik saja. Nomor 3, wal adlu fir ridho wal ghadab. Tetap istiqomah. Tetap dalam keadaan adil, dalam keadaan lapang, dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan marah. Jadi yang pertama khosyatullah. Jadi khosyatullah fisiri wal alania, takut ke Allah dalam keadaan apapun maksudnya. Dalam sirri, dalam sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kemudian hidup biasa-biasa saja. Soke, endik bitandik tetap biasa. Maksud Allah adidi aknaro meleben soki terus. Sampai itu larakin ke keturunannya. Saya ketelo al-adlu firido, jadi dalam keadaan adil. Tetap maksudnya. Baik dalam lapang atau sempit. Wal iktisadu wa husnus sumti wal hadjus sholih juz'un min bid'atin wa ishrina juz'an minan nubuwah. Maka hidup yang biasa saja sesuai kebutuhan tadi. Kemudian wa husnus sumti. Jadi moji bagus ka orang. Mendoakan sebagus. Kemudian wal hadjus sholih, suka memberi sesuatu ke orang yang soleh. Aruh bagian bid'atun wa is itu bagian salah satu dari 20 sifat kenabian. Saya pertama hidup hemat. Kemudian husnus sumti, selalu bermoci orang. Jadi yang didoakan yang baik-baik saja ke orang lain. Kemudian memberi sesuatu ke orang soleh. Ini adalah bagian dari 20 sifat kenabian. Juz'un minan nubuwah. Ini ya. Jadi yang pertama agar terhindar dari sifat tamak. Yang pertama iktisad. Yang kedua atsani ayatahaqqaqu bi anna rizqal ladzi qaddara lahu la budda wa ya'tiyahu wa illam yastaddu hirsu. Jadi montero kita selamat dari sifat tamak, rizki itu sudah ada yang ngatur. Mau bentamak tetap aja kalau takaranmu seperti itu tidak akan menambah. Montero menambah, perbanyak amal. Arifku fil infak, bermurah hati dalam infak. Montero benya. Tapi ben mon kuncoma kasbun al-iktisab, mencari melulu epo pateng, tidak akan pengaruh. Maka ayat tahakkuk, jadi sudah meyakini bi anna rizqul ladzi seetakar kaban tetap akan seperti itu. Mungkin dia teroano jangan gila ingin menambah ya, ingin menambah jadi pateng. Begitu pateng pas orang sakit. Benijan soki. Jen habis. Pikiran tade, tenaga habis. Maka ini harus ayat tahakkuk, harus diyakini. Harus memastikan Allah itu Ar-Razzaq. Oleh pateng tapi jangan mendekati ketamaan. Ini yang kedua ya. Mulai terhindar dari sifat tamak. Ats-tsalits ayya'rifa ma fil qana'i min izzil istighna wa ma fil hirsi wat tam'i minadz-dzulli wal mudahana. Jadi kudu kenal, kudu paham, kudu tahu bahwasanya sifat qanaah adalah sifat
aslinya lah soki. Aslinya lah soki. Berarti karakternya kaya. Cuma belum pada. Jadi ini biar terhindar dari apa? Dari sifat tamak. Harus mengenal sifat qanaah, bahwasannya qanaah adalah min izzil istighna. Jadi dari kemuliaan soki aslinya. Dan sesungguhnya fil hirsi wa tom'i minadzulli wal mudahana. Sebaliknya sifat tamak akan mendekatkan ben kecelaan. Karena mun la tamak akhirnya apa ben di akhlak saya coba. Mun di akhlak saya coba, akhir ben melakukan pekerjaan saya coba. Maka tidak bakal kaya. Maka harus kenal. Maka qanaah penting. Jadi akenara Allah mendidik ben kuat di saat kamu kekurangan, dan juga kuat di saat kamu punya banyak materi. Yang keempat, agar terhindar dari sifat tamak, ayukthira ta'ammulahu fi tana'umil kafroh wal hamqo. Jadi ben kudu banyak introspeksi diri. Oh yang kok saya masih bodoh. Kok kita pinter. Kok masih di posisi awam. Jadi mon orang bodoh, orang awam, atau kita jelas dia. Biasanya mon orang di kelas rendah, dia kalau ada kepentingannya semua gitu. Kalau sudah selesai akan menjauh. Ini adalah orang yang paling rendah. Orang yang paling rendah kalau seperti ini. Mau seneng dina kan penter kepi ini sudah. Meskipun letak andi tetap baik istiqomah ya. Jadi meskipun lah susah, tetap baik dengan mempunyai wajah yang cerah. Jadi kau tuh harus introspeksi diri. Maka mun sifat punya sifat setak jelas yang seperti ini, maka posisinya akan di bawah. Orang seperti ini adalah orang awam, orang bodoh. Orang awam maksudnya benih tak andi bese bukan. Orang awam tuh orang yang ketika punya kepentingan dia akan dekat, ketika sudah selesai dia akan jauh. Atau orang awam, orang setak jelas. Al-khamis, saya nomor 5. Ayafhama ma fi jam'il mal minal khotor kama dzakarna fi afatil mal. Jadi jangan meyakini mencari harta ke besoki. Mun fokus ke mencari harta ke besoki, takutnya ada timbul sifat tamak. Mun hanya mencari harta buat kita agar semangat untuk beribadah itu tidak masalah. Tapi mun semak ke tamak itu harus menjauh. Alaku si alakoh, tapi harus terhindar dari sifat tamak. Karena orang tamak tidak bakal soki. Tidak bakal soki pekeran. Tidak bakal soki ate. Bahkan sebede yang banyak harta bakal habis. Karena akan menarik dia ke akhlak secuba. Akan menarik dia ke irtikabul mungkarot. Melakukan barang yang dilarang Allah. Lama-lama kan habis. Lama-lama miskin. Itu. Ini adalah al-khamis. Jadi dari perkara-perkara saya sebutakin yang tadi, biar terhindar dari apa? Dari sifat tamak. Terhindar dari sifat tamak, maka sebutakin khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Takut Allah dalam keadaan apapun. Kemudian warifku fil infaq. Bermurah hati. Jadi mau ngake tamak, bermurah hati fil infaq. Itu menyeimbangkan. Meleabe tak tertarik ke sifat yang tamak. Kemudian dalam keadaan istiqomah, al-adlu fir ridho wal ghadab. Dalam keadaan apapun istiqomah. Itu menjelaskan posisi abe tibi. Nah, ini adalah karakter akna. Allah saya mendidik ben melecokop kade. Pikiran di ate. Ya mon ki belum ya tahan kade. Sampai ben kuat. Itu.